Kita mulai ya. Oke, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Bapak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memilih salah satu dari kalian. Bapak memilih Maudi. Silakan Maudi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Maudi. Ya, selanjutnya kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Satu, dua, tiga. Hujan di atas jembatan airnya Tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun telah berubah. Hujan di atas jembatan airnya Tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting, pohon Pohon dan kebun basah semua. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Silakan untuk Sukma baca. Ya, Sukma silakan baca. Pak. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Oke, terima kasih Sukma. Ya, sekarang kita membahas salah satu teks. Silakan untuk angka baca teks berikut ini. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Oke, apakah semua mengerti dengan isi teks ini? Mengerti, Bapak? Oke. Oke, di sini ada penjelasan tentang jenis-jenis cuaca di Indonesia. Cuacanya itu ada 6. Untuk cuaca yang pertama, silakan untuk Gebi, silakan baca. Gebi, ya mungkin dia jaringannya memang kurang bagus. Silakan untuk Sukma.
Ya, suaranya belum kedengaran, Sukma. Satu, cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang, sinar matahari memancar terang, tetapi tidak begitu panas. Terdapat awan yang berlapis-lapis tipis, seperti bulu-bulu serat sutra halus. Yang kedua, cuaca Ya, berawan. Cuaca ya berawan adalah selanjutnya untuk ya cuma yang pertama saja, Sukma. Yang untuk yang kedua, silakan Maudi. Baik, Bapak. 2. Cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Uap air ini berasal dari air sungai, air laut, air danau, serta air kolam yang naik ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. Ya, baik. Lanjut lagi angka. Baik, Bapak. 3. Cuaca panas. Matahari yang menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari, sehingga lebih panas daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut daerah khatulistiwa. Indonesia adalah salah satu di antara negara yang terletak di daerah khatulistiwa. Oleh karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. Nah, Ya, Gebi, apakah sudah bisa? Lanjut nomor 4, Gebi. Bisa, Oh, Bapak. belum masuk ya. 4. Cuaca dingin. Kondisi cuaca dingin dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara tinggi, angin bertiup kencang dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut pada waktu itu dapat dikatakan dingin. Ya, lanjut lagi Maudi. Nomor berapa lagi, Bapak? Nomor 5, Maudi. 5. Cuaca berangin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga tekanan udara di atas daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, angin akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan angin laut. Oke, yang terakhir akan Bapak bacakan. 6. Cuaca hujan. Ya. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan semakin naik ke atas. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah. Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetes-tetesan air. Maka lama tetesan-tetesan air itu menjadi berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Apakah semua sudah mengerti? sudah, Bapak. sudah. Ya, sekarang tolong Maudi bacakan lagi teks berikut ini. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering.
Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Oke, terima kasih Maudi. Ya, semua sudah mengerti kan? Oke, Bapak lanjutkan lagi. Ya, di sini ada dampak-dampak dari perubahan cuaca. Dampak-dampaknya itu dalam yang kita lihat di dalam teks ada 3 macam, yaitu flu, mimisan, dan sesak napas. Dan sekarang Bapak akan menunjuk Gaby untuk membacakan teks berikut ini. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca sangat tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah menyebabkan sesak nafas. Oke, semua sudah mengerti kan tentang dampak-dampaknya ini? Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Bapak akan membaca cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, kita harus menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan bertanya. Bapak akan membentuk 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Maudi dan Angka. Maudi dan Angka menjawab pertanyaan nomor 1. Kelompok yang kedua, Gaby dan Sukma. Gaby dan Sukma menjawab pertanyaan nomor 2. Bapak beri waktu 2 menit. Apakah sudah ada yang bisa menjawab? Saya Bapak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1, Bapak. Jawaban nomor 1 adalah cuaca cerah. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan tuh kelompok Angka dan Maudi. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompoknya Gaby dan Sukma apakah sudah menjawab? Sudah bisa menjawab? Sudah, Bapak. Sudah. Silakan jawab. Jawaban dari kelompok kami yaitu karena Indonesia adalah negara yang terletak di garis daerah khatulistiwa, Bapak. Ya, sangat betul. Ayo kita buat A plusnya untuk kelompok Sukma dan Gaby. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Ya, di sini Bapak akan membaca. Ayo kita mengamati. Benny mengambil 1 buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumahnya. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Setelah itu,
Edo mengambil buah melon yang keduanya, melon itu sudah dipotong, menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian yang sama. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Lani mengambil satu buah melon dan Lani juga memotongnya menjadi 8. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama? Apakah potongan 1/8 dengan 1/6 itu sama? Beda, Bapak. Ya, pasti berbeda. Karena 1/8 berarti bu ada 8 potong. Kalau 6 berarti ada 6 potong. Pasti berbeda. Kita masuk lagi. Perbandingan potongan ukuran mereka berdua adalah seperti gambar berikut. Mari kita amati. Yang lanis seperti ini, lebih kecil karena dibagi dia menjadi 8 bagian. Sedangkan yang dibagi menjadi 6 bagian itu lebih besar. Maka otomatis 1/6 itu lebih besar daripada 1/8. Apakah semua sudah mengerti? Mengerti, Sudah, Bapak. Bapak. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, seperti ini contoh yang lain. 4/8 itu pasti lebih besar dari 4/6. Mengapa? Kita lihat pembilangnya sudah sama. Kita tinggal melihat apanya? Penyebutnya. Penyebut yang paling kecil, berarti ini, maaf, ini salah. Maaf ya, ini salah. Sebenarnya 4/8 itu lebih kecil daripada 4/6. Kalau bilangnya sama, kita tinggal melihat penyebutnya. Penyebut mana yang paling kecil, itulah benda yang paling besar. Begitu juga dengan nomor 2. 5/8 itu lebih kecil daripada 5/6. Apakah semua sudah mengerti? Mengerti, Bapak. Ya, kita lanjutkan. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau Bapak yang harus memberi pertanyaan? Bapak Ya, aja. sepertinya harus Bapak ya bikin pertanyaannya. Oke, oke. Ya, antara yang 10 ini Bapak juga akan membagi 2 kelompok. Nomor 1 sampai nomor 5 itu dijawab oleh Muhammad Angka dengan Sukma. Nomor 6 sampai nomor 10 yang menjawabnya Maudi dan Gebi. Silakan, Bapak akan memberi waktunya 3 menit. Ya, apakah sudah ada yang bisa menjawabnya? Apakah sudah ada kelompok yang betul-betul sudah tahu? Sudah, Bapak. Ya, memang Muhammad Angka ini memang murid Bapak yang sangat baik memangnya. Tidak percuma dia laki-laki. Ya, ya. Silakan Muhammad. Nomor 1 itu 1/4 lebih kecil dibanding 2/4. Kalau nomor 2 akan Ya, dijawab oleh Sukma, betul. Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Ya, betul. Kalau Yang nomor ketiga, 3, Ya, nomor 3 apa jawabannya?
Kalau nomor Silakan. 3, 1/3 lebih kecil dibanding 2/3. Ya, betul. Nomor 4. Sedangkan pertanyaan yang keempat yaitu 3/5 lebih besar daripada 2/5. Dan pertanyaan yang Ya, terakhir, betul. 6/8 lebih besar daripada 4/8. Iya, betul sekali. Semua jawaban kalian sangat betul. Ya, sekarang ayo kita tepuk tangan. Kita buat A plus untuk mereka berdua. Ya, semua tepuk tangan. Ya, bagian kelompok yang lain, nomor 6 sampai nomor 10, apakah sudah dapat? Belum ya? Saya Bapak. Masa kalah? Sudah? Sudah Iya, Bapak. iya. Sekarang ya, ya. Nomor 6, 2/3 lebih besar daripada 2/4. Nomor 7, 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nomor 8, 3/8 lebih kecil daripada 3/6. Nomor 9, 2/6 lebih kecil daripada 2/4. Yang terakhir nomor 10, 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Ya, sangat. Ya, betul, betul, betul sekali, Maudi. Ya, sekarang kita buat A plus juga kepada mereka berdua. Ya, kita masuk. Oke. Ya, inilah tadi jawaban-jawaban kalian semua. Semua kalian itu sudah betul jawaban-jawabannya. Sangat betul. Ya, sekarang Bapak akan memberi kalian pekerjaan rumah. Bapak akan menagihnya pada minggu depan. Silakan dicatat dengan baik-baik dan dijawab semuanya dengan betul. Bapak beri waktu 5 menit untuk menulisnya. Baik, Bapak. Ya, apakah sudah selesai? Sudah, Bapak. Oke. Ya, sampai di sinilah pertemuan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapak akan memilih salah satu dari kalian. Bapak akan memilih angka untuk memimpin doa. Silakan angka. Baiklah, karena pelajaran dari Bapak Tala sudah selesai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekianlah dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua menjadi pelajar yang hebat. Sampai jumpa di petualangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.